Oke, sekarang kita akan bahas tentang dynamic array atau larik dinamis. Nah, seperti apa dynamic array ini? Nah, dynamic array ini adalah array yang ukurannya bisa diatur saat program berjalan. Nah, kalau misalkan kita lihat yang sebelumnya ya, array yang sebelumnya. Nah, kita kan sudah set dari awal mulai itu, misalkan array-nya hanya ada 10 isinya, 10 kotak dengan indeks mulai dari 1 sampai 10. Nah, untuk dynamic array ini, kita tidak perlu mendeklarasikan ukuran array di awal. Nah, jadi nanti kita tinggal sebut aja misalkan seperti ini. Di sini ada array, misalkan array of integer. Sudah, kita tidak menyebutkan ukurannya berapa. Nah, nanti di saat program berjalan, di saat sudah mulai masuk ke begin, bisa di set length si program ini. Misalkan saya ingin panjangnya 100. Jadi ada 100 kotak di dalamnya. Nah, bisa tinggal di set length array mana yang ingin di set panjangnya, lalu panjangnya berapa? 100. Seperti itu. Seperti apa implementasinya? Nah, sekarang kita akan coba pindah ke online KDB. Oke. Nah, ini yang masih bekas yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita bisa ganti misalkan ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus biar programnya jalan lagi. Nah, sini kan ada array 1 sampai 10 kan of integer. Nah, ini kita coba hapus deklarasi ukurannya. Jadi dia hanya menyebutkan bahwa ini tuh array of integer. Nah, di sini kita bisa di awal misalkan set length sebentar. Set length tab int menjadi 10. Nah, di sini akan sama ya hasilnya seperti tadi, isinya 10, cuma di sini yang perlu kita perhatikan, indeksnya itu bukan 1 2 3 bla bla sampai 10, bukan. Dia mulai dari 0. Jadi kotak pertama indeksnya 0, kotak kedua indeksnya 1, terus sampai kotak 10 indeksnya ke 9. Nah, itu biasa sebetulnya bahasa pemrograman lain pun seperti itu. Yang normalnya ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong indeks dari array, nah indeks itu pasti mulai dari 0. Misalkan ada 10 kotak seperti yang tadi. Indeks pertamanya pasti 0, indeks terakhirnya pasti 9. Seperti itu. Jadi kotak keberapa minus 1. Seperti itu. Nah, jadi di sini i-nya kita harus ganti. Jadi i-nya dari 0 sampai 9. Nah, di sini misalkan kita masih pengen isi bahwa i-nya itu seperti tadi. Misalkan yang pertama tuh jadi 1 pangkat 1, yang keduanya ya 2 pangkat 2 pangkat sorry. Misalkan kalau dia perulangan pertama dia 1 pangkat 2, perulangan 2 2 pangkat 2, perulangan ketiga 3 pangkat 2. Nah, gimana caranya biar seperti itu? Nah, ini i-nya kita ganti. Jadi i plus 1. Karena kan tadi si indeksnya itu kan bakal kotak berapanya kurang 1 kan. Nah, di sini kita gantikan lagi, kita tambah 1 gitu. Jadi yang kurangnya tertutupi. Misalnya sih pada indeks ke. Oke. Dan di sini kita coba jalankan ya. Harusnya bisa jalan. Oke, nah ini saya kurang titik koma. Kita run lagi. Nah kan, yang isi ada 1, indeks ke 0 sampai 9, 109. Nah, ini masih sama kan, indeks ke 1, tab in berisikan 4. Nah, di sini ada kesalahan nih. Kita bisa lihat, dia ngecek indeks ke 1 sampai ke 10. Harusnya kan ngecek 0 sampai 9 kan. Nah, ini jadinya dia cuma ngecek yang 4 sampai 100. Nah, ini kalau di sini kan berarti dia ngecek dari sini doang kan. Dan ini malah jebol. Lebih dari indeks ke 9, nih indeks ke 10. Nah, kalau misalkan jebol seperti itu di luar range indeksnya, nanti dia nilainya pasti 0. Seperti itu. Nah, di sini kita coba perbaiki. Jadi i-nya dari 0 sampai 9. Nah, di sini seharusnya sudah benar ya. Kan dari 0 sampai 9
Lalu ini juga dari 0 sampai 9 dengan isinya masih sama seperti di saat kita yang mencoba yang array-nya masih statis. Seperti itu. Kita sekarang kembali lagi ke slide ya. Oke, nah ini kode yang tadi ya. Nah, sebetulnya bisa aja kalau misalkan kita masih pengen perulangannya itu dari 1 sampai 10. Nah, cuma di sini harusnya kita kompensasikan untuk mengganti biar dia tidak dari 1 sampai 10. Nah, tab in-nya di sini jadi i minus 1. Karena tadi kan indeksnya dari 0 sampai 9 bukan 1 sampai 10 kan. Jadinya jadi i minus 1. Outputnya bisa kita lihat ya sama yang kayak tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ya perbandingan dari array dinamis dengan array biasa. Nah, di sini kan, nah di yang array biasa itu kan kita ada deklarasi ukuran ya. Nah, di sini tuh nggak ada. Dan kalau misalkan di yang dinamis ada set length seperti yang tadi kita coba kan. Untuk mengatur panjang si tab in. Nah, jadi set length in itu dia menggantikan pengaturan panjang yang asalnya sudah di hard code. Itu sudah ditetapkan pada penulisan program gitu di awal. Nah, lalu perulangan juga beda. Sini 1 sampai 10 karena sesuai dengan deklarasinya kan. Nah, sini 0 sampai 9 karena ada 10 kotak, cuma penghitungannya mulai dari 0. Seperti itu. Nah, untuk apa sih set length ini? Nah, nanti suatu saat kita bakal butuh sebuah array yang besarnya itu ditentukan oleh pengguna programnya. Nah, ini bakal sangat membantu kita ini array dinamis ini karena kan kita bisa nggak tahu kan kasusnya misalkan usernya butuhnya berapa, jadi menghindari kita harus membuat array yang besar yang akhirnya mubazir gitu. Misalkan saya bikin 100 array dengan panjangnya 100 gitu kan, nah ternyata yang saya pakai cuma 20 atau 10 bahkan. Nah, itu jadi hambur memori. Nah, dengan adanya array dinamis ini saya bisa set misalkan, oh arraynya saya hanya butuh ukurannya 10 atau arraynya saya hanya butuh ukurannya 25. Nah, tidak perlu saya menyediakan dulu ukuran yang besar-besar seperti itu. Oke, begitu pembahasan dari bagian array kali ini. Nah, lalu kita akan bertemu lagi di video selanjutnya yang akan membahas tentang fungsi.